Pemirsa, ratusan rider mengikuti kejuaraan Indonesian Downhill Urban 2025 di Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Downhiller dari berbagai penjuru nasional mencoba menaklukkan trek menantang di kawasan gunung yang memiliki pemandangan yang indah. Aksi impresif dan persaingan ketat mewarnai kejuaraan Indonesia Downhill Urban 2025 yang digelar di lereng Gunung Bromo, Desa Ngadiwono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Satu persatu downhiller elit nasional menampilkan aksi-aksi impresif dengan adu keahlian menaklukkan trek turunan yang penuh tantangan di atas ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Seperti lintasan di pemukiman warga suku Tengger dengan tanjakan dan menurun di lorong sempit. Meski demikian, rider tetap semangat dan membutuhkan nyali tinggi dalam mengikuti kejuaraan bergengsi ini. Di babak final, salah satu pembalap Koiful Mukib berhasil mengunci podium juara di kelas utama main elite dengan waktu tercepat 1 menit 51,76 detik. Alhamdulillah nggak ada kendala di sepeda, soalnya dari kemarin sudah saya setting dan saya cek dari sebelum mulai latihan maupun sebelum melakukan final run. Sementara ajang ini juga menjadi hiburan bagi ratusan penonton yang menyaksikan langsung balapan sepeda downhill. Sepanjang lomba, warga nampak antusias memberikan dukungan kepada para rider yang berlaga. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Ya, pemirsa, Timnas Futsal Indonesia melakoni latihan perdana untuk menghadapi timnas dari Tanzania, Belanda, dan Latvia dalam ajang Aqua Futsal Four Nations Cup 2025 pada 18 September mendatang. Peningkatan kondisi fisik pemain menjadi target utama dalam latihan perdana di lapangan futsal Anfa, Jakarta Utara. Kondisi fisik atlet yang belum ideal menjadi tantangan utama Timnas Futsal Indonesia pada turnamen Aqua Futsal Four Nations 2025. Hal ini disebabkan sebagian besar atlet baru saja kembali dari masa off-season serta menjalani pramusim bersama klubnya masing-masing. Meski begitu, Timnas Futsal Indonesia tetap dipersiapkan melalui latihan fisik untuk bertanding dengan strategi matang dalam menghadapi Tanzania, Latvia, dan Belanda yang perdana akan dilaksanakan di lapangan futsal Anfa, Jakarta Utara. We will prepare the national team strategically to defeat the opponent and with specific details to play against every one of them. But we also have to remember this is a camp. We are preparing ourselves to join SEA Games and AFC. Dengan strategi andalan dari Hector Soto serta semangat juang para atlet dan dukungan supporter Indonesia, Timnas Garuda siap menjawab tantangan di Aqua Futsal Four Nations Cup 2025 melalui aksinya pada 18 September mendatang. Dari Jakarta, Dias Triawan, Rama Romadona, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Pemirsa, kaligrafi merupakan seni budaya negara Sakura yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Tak hanya sekedar menulis kaligrafi Jepang, seni mengekspresikan diri yang kaya akan makna. Inilah seni kaligrafi Jepang atau yang dikenal sebagai Sodo. Melukis aksara di atas kertas merupakan budaya negara Sakura yang terus dilestarikan secara turun-temurun hingga saat ini. Lebih dari sekedar menulis kanji, kaligrafi Jepang merupakan seni yang mengekspresikan diri. Ya, setiap torehan tinta menggambarkan emosi dan perasaan si pelukis. Meski diperkenalkan dari Tiongkok sekitar abad ke-5, kaligrafi Jepang memiliki perbedaan dengan kaligrafi Cina. Setiap huruf kanji yang dibuat memiliki makna dan karakteristik tersendiri. Nah, kali ini para peserta Genesis asal Indonesia antusias belajar menulis kaligrafi ditemani oleh siswa SMA Takikawan Nishi.
Menggunakan fude atau kuas kaligrafi, peserta mulai menggoreskan sumi tinta hitam di atas kertas. Setiap goresan harus dibuat dengan hati-hati, sehingga dibutuhkan konsentrasi penuh dalam kendalikan gerakan tangan. 中国の書道は字の形、書き方に、正しさを求めます。日本は余白、白いところを大切にします。それと中国は漢字、日本は仮名の文字も書道で書きます。 Agak gugup, tapi karena senang, ya puji Tuhan akhirnya bisa. Saya rasa sulit, tetapi setelah mencoba, ya sangat mau lagi. Agar tradisi kaligrafi tetap terjaga, di SMA Taki Kawanishi, kaligrafi dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, di mana siswa belajar kaligrafi 1 jam setiap minggu. Nah, pemirsa, ini dia salah satu hanji dari khas Jepang. Nah, artinya adalah wah, maknanya itu adalah damai dan harmonis. Tentunya ini tidak hanya sekedar sebagai tulisan, tetapi juga gaya seni yang dilampirkan di dalam sebuah tulisan seperti ini. Menarik ya. Selain promosi dan pertukaran budaya, dengan belajar kaligrafi Jepang, diharapkan bisa mempererat persahabatan Jepang dan Indonesia melalui seni budaya. Dari Takikawa Prefektur Hokkaido, Jepang, Steviani Sirait melaporkan. Pemirsa, aksi solidaritas pengguna jalan viral di media sosial. Sopir truk membantu emak-emak hingga mendapatkan balasan tidak terduga. Viral di media sosial, sopir truk mendapatkan uang dan makanan karena membantu emak-emak di jalan tol. Sang sopir yang diketahui bernama Kiki Hidayat mengaku membantu pengendara lain di jalan adalah hal yang wajar. Namun niatnya yang tulus menuai reaksi positif warganet. Banyak netizen yang memberikan apresiasi aksi kepedulian dan solidaritasnya sesama pengguna jalan. Diketahui Kiki Hidayat membantu emak-emak mengganti ban mobil yang semua penumpangnya perempuan. Ia pun mendapat balasan yang tak terduga setelah membantu. Kiki mendapatkan uang Rp100.000, air dan kue sebagai tanda terima kasih. Orang-orang baik, China, ikhlas golongan baik ya. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup lintas iNews pagi hari ini. Berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.